Apa kata Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Tahu Bapak Ibu di mana Asbahan ini? Asbahan ini salah satu daerah yang ada di Khurasan. Khurasan ini salah satu kota yang ada di Iran. Di mana Bapak Ibu? Hari ini sudah ditemukan Bapak Ibu. Di Iran itu ada satu daerah yang isinya lebih dari 70.000 orang Yahudi. Jadi jangan salah Pak, perkataan Nabi tidak ada yang tidak terbukti. Kasus-kasus kejadian yang paling berbahaya itu, yang paling nampak oleh kita hari ini secara sosial, yang paling merusak itu, ya memang Saudi Arabia. Yang Riyadh itu Pak, Ka'bah yang diinjak oleh perempuan telanjang, replikanya Al-Quran yang dijadikan, yang diinjak, yang diduduki oleh wanita-wanita telanjang dalam festival-festival. Kehancuran-kehancuran Riyadh itu udah nampak sekali Pak. Karena Iran ini salah satu kota yang dengan penuh tipu daya. Sampai-sampai orang tidak tahu gerak politik daripada Iran itu sendiri. Mereka buat propaganda yang lain. Akhirnya Saudi berantem dengan Yaman, kemudian berantem lagi dengan yang lain. Terjadi Saudi dengan Amerika konflik. Itu penyebabnya mereka Pak. Bukan salah. Jangan salah dengan gerak politik daripada Iran itu. Rusak Pak. Berbahaya. Iran itu berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Karena kelak umat muslim ini akan berangkat ke Palestina Pak. Satu-satunya tempat yang paling aman di muka bumi ini kelak adalah Palestina. Dan akan berbondong yang tersisa umat muslim yang sedikit itu, yang benar-benar berpegang teguh, yang dianggap yang paling aneh, yang masih berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, itu yang disebut dengan aneh. Apa kata Dajjal tadi? Setiap aku melangkah masuk ke dalam kota, menuju kota Makkah dan Madinah, itu dihadang oleh 70.000 malaikat dengan pedangnya, sehingga tak sanggup masuk dia. Tapi selain daripada dua kota tersebut, semuanya aku masuki. Tapi mengapa kita diperintahkan uzlahnya ke Palestina? Ini yang menjadi persoalan kita Pak. Lain waktu kita bahas itu. Karena uzlah kita ke Palestina, kok kenapa tidak ke Mekah dan ke Madinah? Tapi kenapa uzlahnya justru dianggap Palestina tempat terakhir terbaik umat muslim ketika itu. Kelompok yang kedua yang akan mengikuti Dajjal, Khawarij. Khawarij kan sudah tidak ada, Neo Khawarijnya ada. Yang keempat, mereka selalu menganggap diri mereka dan perkataan mereka paling benar. Yang kelima, mereka suka mentakfir. Itu Khawarij. Dan saya tak mau katakan ini cocokologi, bukan. Tapi itu perkataan Nabi. Salah satu karakternya orang Khawarij itu adalah mengkafirkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di subuh hari ini kita ingin coba menyelesaikan pembahasan Dajjal kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa selesai Dajjal nih, dan kita bisa bersiap-siap dalam menghadapi Dajjal ini. Dan kemarin kita sudah bahas itu, ada beberapa hal tentang agen-agen Dajjal yang sudah kita sampaikan juga. Dan memang pembahasan Dajjal ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan hanya di sini saja. Di seluruh dunia pembahasan Dajjal ini selalu tersampaikan. Bahkan di setiap nabi pun tidak ada yang melewati pembahasan Dajjal, itu tidak ada. Semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya membahas tentang Dajjal dan memberitahu. Kenapa mereka memberitahukan Dajjal ini kepada yang lain? Padahal zaman mereka jauh Pak, jauh sekali zaman itu. Tetapi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW saja, itu Nabi sendiri menyampaikan permasalahan Dajjal itu satu ketika duduk dengan para sahabat, Nabi menyampaikan permasalahan Dajjal itu sampai tersenyum. Tapi tersenyumnya Nabi itu mengatakan kepada sahabat itu sebenarnya bukan tersenyum dalam
Dajjal. Bercerita tentang seseorang yang dianggap itu sebagai Dajjal. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita kumpulkan hadis-hadis Dajjal itu secara sifatnya, itu hadis-hadis Dajjal itu cuma terbagi pada dua hal saja. Satu tentang karakter Dajjal itu sendiri, atau yang disebut dengan orang-orang yang bersifatkan seperti Dajjal. Yang kedua betul Dajjal beneran. Dajjal beneran. Dan yang kedua-dua ini, itu kedua-duanya diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kemarin kita sudah bahas tuh sampai agen-agen Dajjal. Sampai kita katakan, ada yang mengatakan bahwa Zionis Amerika adalah bagian daripada Dajjal. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan begini, ada Dajjal di antara para Dajjajil. Jadi Dajjal di antara para Dajjajil. Ada Dajjal yang Dajjalnya itu karakter, sifat. Di antara para Dajjal yang lain gitu deh. Ternyata masih ada namanya Dajjal Akbar yang lebih besar nanti. Dajjal utamanya gitu deh. Nah Dajjal utamanya ini yang kemudian dipersoalkan oleh para ulama. Tetapi yang paling berbahaya kata para ulama bukan hanya sekedar Dajjal Akbarnya nanti. Dajjal yang beneran datang. Makanya yang paling penting untuk diawasi itu Dajjal sebelumnya. Gitu. Nah, maka bahasa ini sebenarnya sudah ada pada masa Nabi. Jadi kalau kita ada mendengar orang-orang, memang Dajjal, kau ini Dajjal, kata dia. Itu sebenarnya masa Nabi sudah ada. Sudah ada pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Satu ketika, baginda Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh para sahabat Nabi, termasuk Umar bin Khattab. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu sangat-sangat percaya sekali. Datang seorang pemuda ke kota Madinah. Dan di kota Madinah tersebut, orang-orang menganggap pemuda ini, itu dengan karakter dia yang suka berdusta, dianggap Dajjal. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan ini Dajjal beneran ini. Dajjal beneran. Namanya Ibnu Siyad. Jadi ada beberapa nama yang sekitar 3 nama lah. Tiga nama ini pernah terjadi di masa baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mohon maaf pada salah satu di antaranya itu ada yang dianggap keraguan-raguan Nabi tentang bahwa dia betul Dajjal atau bukan. Nabi loh. Kata Nabi ini Dajjal atau bukan. Ya, Nabi saja ragu. Tapi kemudian ada cerita yang lain nanti. Dia ada 3. Maka salah satunya Ibnu Siyad. Ada namanya Abu Khuza'ah. Abu Khuza'ah juga terjadi. Masa Nabi masih hidup mengatakan bahwa ini orang mirip kali dengan Dajjal ini. Karakternya mirip, tingginya mirip, pendeknya mirip, pendeknya mirip, hitamnya mirip, rambutnya mirip. Cuman tidak mata dia tidak satu. Nah, tapi kata Nabi, ketika ada orang yang bernama Ibnu Siyad itu dikatakan sebagai seorang Dajjal, karena apa? Karena dia punya karakter, sifatnya itu sama. Apa sifatnya yang sama seperti Dajjal? Pendusta. Dan dustanya itu sudah keterlaluan. Sehingga disebut oleh Dajjal. Oh ini orang Dajjal beneran. Sampai Umar bin Khattab mengatakan ketika melihat Ibnu Siyad tadi. Ya Rasulullah betulkah ini Dajjal? Sampai Nabi bingung. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Saya pun ragu apakah ini betul Dajjal atau bukan. Tapi kalau dia Dajjal matanya tidak satu. Dajjal tidak punya istri tapi dia punya istri. Dajjal tidak punya anak tapi dia punya anak. Tapi secara sifat kok sama. Nah, sehingga muncul pernyataan ada orang-orang yang mengatakan Dajjaluna kadzabun. Ada manusia yang Dajjal. Tapi bukan Dajjal secara benaran nih. Tapi Dajjal secara sifat. Ibnu Siyad. Kemudian ada yang kedua namanya Abu Khuza'ah. Sama, Abu Khuza'ah itu juga sama. Abu Khuza'ah itu dalam hadis lain dikatakan sama. Beliau ini, tapi hadis ini dhaif yang untuk Abu Khuza'ah ini. Agak lemah hadisnya. Sampai Abu Khuza'ah ini dianggap sebagai Dajjal juga. Karena rajin dusta tadi. Memang dusta itu menjadi makanan harian gitu. Sehingga kalimat Dajjaluna kadzabun itu disebut oleh Nabi karena kelak akan muncul orang-orang yang salasuna kadzab. Yang akan muncul kata Nabi kelak di akhir zaman itu 30 pendusta. Dan 30 pendusta itu diibaratkan sebagai seorang Dajjal. Itu bahasa kiasan Bapak Ibu. Apa bahasa kiasannya? Kelak akan muncul para Dajjal sebelum Dajjal beneran muncul. Kata dia. Nah, ini saking berbahayanya Dajjal itu. Sehingga memang yang ditakutkan Nabi bukan hanya sekedar Dajjal saja.
Nabi saking takutnya dengan Dajjal, tapi ada yang lebih takutkan oleh Nabi. Bahkan mohon maaf, ada ulama yang rajin berdusta, yang memang mukanya dianggap sebagai orang alim, hatinya bukan alim, atau pendusta, dia dengan kealiman dia berdusta. Covernya alim, dalamnya tidak, itu juga dianggap sebagai Dajjal itu. Maka kalau ada orang mengatakan, si Anu itu kayak Dajjal aja, itu karena mungkin karena dusta dia. Cuman kita tak boleh katakan, Pak, oh muka-muka Dajjal kau ni. Itu tak boleh itu, Pak. Nampak kawan awak pun dusta, katakan Dajjal itu tak boleh. Baik. Nah, kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Nanti kita sampaikan. Yang pertama, kemarin kita sudah bahas tentang Dajjal, karakternya, sifatnya, matanya, bentuknya sudah kita sampaikan. Hari ini kita akan sampaikan di mana akan munculnya Dajjal tadi. Di mana akan munculnya Dajjal. Ini menjadi persoalan dan perdebatan para ulama. Munculnya Dajjal itu di arah timur. Di arah timur ini itu bisa menjadi perdebatan yang sengit di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan di Iran, ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Saudi Arabia, kata dia. Yang benar tuh Dajjal tuh di Saudi, kata dia. Iya juga, saya bilang ini kalau sempat Saudi tahu dibilang Dajjal bisa jadi gitu. Tapi memang berat. Kenapa? Karena mereka menunjukkan karakternya itu, Pak. Jadi orang tahunya pada masa Nabi, kenapa si Anu itu dikatakan Dajjal itu karena pada karakternya saja. Sehingga yang disebut dengan Dajjal tadi, saking berkuasanya Dajjal tadi. Saking berkuasanya Dajjal tadi sampai dikatakan bahwa Dajjal itu bukan makhluk tapi bentuk, tapi negara, katanya. Bisa jadi begitu. Makanya bahasan para ulama itu mengatakan Amerika Zionis itu adalah Dajjal, katanya. Itu karena apa? Karakter. Bukan diartikan sebagai bahwa Dajjal beneran. Gitu. Tapi sebelum Dajjal beneran datang, kata dia, ini orang-orang dah seperti Dajjal ini dah parah sekali. Bahkan kami pun tak selamat dari orang-orang seperti ini. Kata dia. Itu yang pertama. Maka Dajjal itu muncul dari arah timur. Ketika Dajjal ini muncul dari arah timur, nanti kita sampaikan ada seorang pemuda yang bertemu. Dan hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Dan itulah yang kemudian menjadi pegangan para ulama-ulama yang membahas tentang Dajjal. Termasuk yang tadi Ibnu Siyad. Termasuk Syekh Al-Arifi mengatakan bahwa ada Ibnu Siyad. Ada satu lagi yang disebut dengan Tamim Ad-Dari. Dan ini juga menjadi persoalan. Dan ini hadis yang dipegang oleh para ulama bahwa Dajjal itu sudah ada tapi belum bermunculan. Bahkan ulama mengatakan Dajjal itu tidak satu. Ada Dajjal. Gitu. Hanya saja puncak Dajjalnya yang belum nampak. Gitu. Baik, kembali kepada poin tadi. Dia dari timur. Berapa lama Dajjal itu tinggal di muka bumi ini? Tak lama, Pak. 40 hari saja. Tapi selama 40 hari dengan kecepatan yang dia miliki, dia bisa menembus semua negara. Tidak ada satupun kota yang tidak diinjak oleh Dajjal. Dan ketika Dajjal menginjakkan kakinya di kota tersebut, semua berdatangan termasuk kaum munafik. Nanti kita sampaikan. Siapa saja, ada 7 pengikut Dajjal, Bapak Ibu. 7 pengikut Dajjal. Setelah ini kita sampaikan. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu ya? Baik. 40 hari hadisnya sahih mengatakan keberadaan Dajjal itu 40 hari saja. Tapi selama 40 hari apa yang dilakukan oleh Dajjal? Manipulasi manusia. Manipulasi manusia. Apa yang dilakukan dia dalam memanipulasi manusia? Tunjuk mayat hidup. Tunjuk langit turun hujan. Tunjuk pohon jadi emas. Ini bukan cerita dalam Wali Songo ya. Tapi ini beneran. Beneran. Berbicara Dajjal yang dari kampung datang. Di tangannya ada 2. Satu api, satu lagi, saya lupa, satu lagi api, satu lagi air. Di tangan kanan dia air, di tangan kiri dia api. Kalau di tangan kanan dia air berarti pada hakikatnya api. Kalau di tangan kiri dia, ini yang harus Bapak Ibu pahami. Tapi insya Allah kita nggak akan ketemu, amin. Di tangan kiri dia adalah api, hakikatnya air. Jadi cara Dajjal itu memanipulasi. Dan ini dicocokologi kepada karakteristik umat manusia hari ini. Dicocokologi. Tahu Bapak Ibu cocokologi ya? Dicoba untuk dicocokkan dengan sifat dan karakter manusia hari ini. Dan itu Bapak Ibu bukan bersandarkan pada hanya sebatas kalimat. Bukan. Ini dari perkataan baginda Nabi. Kenapa? Karena kelak di akhir zaman sulit mencari kebenaran. Sulit mencari kejujuran. Dan itu terjadi. Kenapa kita katakan terjadi? Setiap lisan yang keluar dari orang-orang yang suka berbohong, itu sulit untuk kita katakan bahwa itu A ataupun B. Bahkan yang lebih parah lagi adalah mereka gunakan sesuatu kekuasaan dan kekuatan bagi mereka untuk berdusta. Dan itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Kenapa Ibnu Ziyad itu dikatakan pendusta, dikatakan dajjal? Karena saking kerasnya dia berdusta. Saking kuatnya dia berdusta. Yang kedua, di tangan kanannya ada madu, di tangan kirinya ada air. Dan ini terbalik. Sakit lemak, di tangan kirinya racun. Yang di tangan kanan madu bisa jadi racun, yang di tadinya di racun bisa jadi madu. Benar di tangan kanannya, salah di tangan kiri dia. Hakikat benar di tangan kanan adalah salah, hakikat salah di tangan kiri adalah benar. Bahasa lainnya adalah membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Itu yang terjadi. Sehingga karakter selanjutnya adalah bermunculan orang-orang di muka bumi ini yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, mengaburkan yang benar. Bermunculan orang-orang yang membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Itu bermunculan. Karena nanti 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal itu, kata Nabi, 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal itu masa gentingnya. Puncak daripada masanya sebelum Dajjal yang benaran muncul itu adalah gentingnya adalah ketika paceklik bermunculan. Orang-orang pendusta sudah bermacam-macam manusia. Sudah genting semua permasalahan. Korupsinya merajalela, pezinahannya merajalela, ribanya merajalela. Sudah tak terhindarkan lagi. Sehingga muncul murkanya Allah, Allah berikan paceklik di masa 3 tahun itu. Nah, ketika masa paceklik itu bermunculan, Dajjal datang, yang tadinya paceklik nggak jadi paceklik lagi. Yang tadinya tidak turun hujan ditunjuknya ke atas langsung turun hujan. Sehingga dengan kehebatan itulah kemudian orang-orang menganggap Dajjal itu adalah orang alim, orang soleh, orang pintar. Bahkan Dajjal menganggap diri dia ketika itu adalah Tuhan. Sekarang ada enggak manusia yang menganggap dirinya Tuhan? Menganggap secara lisan tidak. Menganggap secara karakter, menganggap secara sifat, menganggap diri dia lebih baik daripada yang lain, lebih kuat daripada yang lain, lebih kuat daripada Tuhan ada? Ada. Ada orang-orang yang sok berkuasa sehingga menafikan keberadaan Allah, itu Tuhan baru itu namanya. Dia tak mengatakan diri dia Tuhan, tapi sifat dia dah kayak Tuhan. Kalau bukan karena aku tidak akan jadi. Itu Tuhan tuh. Karakter-karakter Tuhan baru begitu. Orang-orang yang menganggap diri dia menafikan keberadaan Allah. Dia tak tahu. Nah, baik. Kembali kepada poin tadi. Sehingga 40 hari. Selama 40 hari dia bisa melakukan apapun. Dan bisa memanipulasi manusia dengan karakter dia, dengan sifat dia, dengan kehebatan dia. Ketika ini terjadi disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun para sahabat yang tertawa. Tidak ada satupun sahabat yang tertawa. Ketakutan. Apa kata para sahabat? Ketemu enggak ya kami? Dalam hati mereka berkata, kami ketemu enggak ya? Kami ketemu enggak? Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan dengan gagahnya, kalau benar Ibnu Ziyad itu adalah Dajjal, apa kata Nabi kepada aku akan bunuh dia, kata Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Kalau benar Ibnu Ziyad itu Dajjal, maka engkau tidak akan sanggup membunuh dia. Coba bayangkan Pak, tidak ada yang sanggup membunuh Dajjal. Sekuat Umar bin Khattab pun dikatakan oleh Nabi, kalau benar Ibnu Ziyad itu adalah Dajjal, maka engkau tidak akan sanggup membunuhnya. Karena memang betul Bapak Ibu, Dajjal itu bukan tandingan manusia biasa. Dajjal itu bukan tandingan itu. Orang alim saja bisa tertipu dan terpedaya dengan bahasa Dajjal saja. Baik. Kemudian Bapak Ibu, ada 7 pengikut Dajjal. 7 pengikut Dajjal. Yang pertama Bapak Ibu, orang-orang Yahudi. Itu dah jelas tuh Bapak Ibu. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu mau kaitkan juga dengan tadi yang disebut dengan Zionisme, Israel, Yahudi, Amerika, bisa-bisa saja memang kita kaitkan. Tapi dalam ilmu kait-mengkait. Bukan dalam ilmu beneran. Tetapi secara karakteristik ilmu ini cocok. Dari para pengamatan para ulama yang memang pengamatan dalam aspek sejarah dan sosiologi, mereka katakan cocok. Memang karakter itu ada pada diri orang-orang Yahudi. Karakter itu juga ada pada diri orang-orang Amerika. Hari ini yang memegang Amerika siapa? Bukan orang Amerika. Yang memegang Amerika itu adalah Yahudi. Makanya siapa hari ini, siapa yang naik jadi presidennya terpilih? Donald Trump. Donald Trump itu sudah jelas anteknya Yahudi. Apa kata Donald Trump? Kami dan Israel itu bersahabat. Artinya apa? Saya akan mati-matian membantu Israel. Itu sudah pasti Bapak Ibu.
Dan kenapa? Jangan tanyakan kenapa. Karena memang sudah menjadi sunnatullahnya. Artinya apa? Sudah menjadi sunnatullah, akan ditampakkan kekuatan-kekuatan Yahudi agar kelak di akhir kita akan berperang dengan Yahudi, Pak. Mungkin kita tak berperang. Yang berperang adalah generasi kita, Pak. Generasi setelahnya kita yang akan berperang dengan Yahudi. Dan itu jelas. Kenapa? Karena itu perang terakhir nanti. Berperangnya umat muslim dengan Yahudi sampai mereka kemudian menutupi diri mencari tempat untuk bersembunyi. Sampai pohon-pohon pun bisa berbicara mengatakan, nih dia Yahudi belakang saya. Dan itu perang akhir kita, Pak. Perang akhir kita. Maka orang yang berdekatan, salah satu pengikut daripada Dajjal tadi adalah orang-orang Yahudi. Apa kata Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Tahu Bapak Ibu di mana Asbahan ini? Asbahan ini salah satu daerah yang ada di Khurasan. Khurasan ini salah satu kota yang ada di Iran. Di mana Bapak Ibu? Di Iran. Hari ini sudah ditemukan Bapak Ibu. Di Iran itu ada satu daerah yang isinya lebih dari 70.000 orang Yahudi. Jadi jangan salah Pak, perkataan Nabi tidak ada yang tidak terbukti. Dan orang inilah yang bakal menjadi pendukungnya. Makanya penguatnya bisa jadi Dajjal itu datang dari sana karena ada pendukungnya tadi. Itu yang mengatakan. Ulama yang mengatakan datangnya dari timur, dianggap timur itu adalah salah satunya adalah Iran. Maka salah satu perkataan mereka adalah dikarenakan kelak yang akan mengikuti adalah Asbahan. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Asbahan. Di daerah Khurasan. Kemudian Khurasan itu yang berada di Iran. Jangan salah Bapak Ibu. Renaissance. Tahu Renaissance Bapak Ibu? Renaissance itu pertumbuhan, perkembangan, munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim. Itu pada masa itu Bapak Ibu. Irak dan Iran. Jangan salah, bermunculan ilmuwan-ilmuwan muslim itu pada masa kepemimpinan siapa? Daulah Abbasiyah. Di mana tempatnya Daulah Abbasiyah? Salah satunya Irak. Baghdad itu di mana? Di situ Bapak Ibu. Jadi jangan salah, Renaissance kata orang itu adalah bermunculannya para ilmuwan-ilmuwan muslim dan berkembangnya peradaban Islam itu kembali hidup itu pada masa itu. Irak, Iran punya cerita. Lu kok enggak di Saudi Arabia? Memang bukan Saudi Arabia. Imam Al-Ghazali asli Saudi bukan? Ibnu Taimiyah bukan? Imam Ibnu Khaldun bukan? Al-Biruni bukan? Al-Jabar bukan? Ilmuwan muslim semua. Bukan dari Saudi Arabia. Coba bayangkan, bukan dari Saudi Arabia. Maka bermunculan Pak, jangan salah. Khurasan itu salah satu pencetak kader-kader terbaik. Tapi, ada tapinya. Dari situ juga Bapak Ibu. Dari situ juga akan muncul yang menyesatkan, yang merusak. Apa kata ulama Syiah? Tadi malam jam 2 saya terbangun. Kemudian saya coba baca kembali materi ini. Takut ragu saya. Tapi dapat ada sedikit pencerahan. Yang saya buka ternyata malah websitenya orang Syiah. Astagfirullah, salah buka. Ternyata saya buka websitenya. Tapi saya dapat cerita situ. Salah satu yang mereka katakan adalah sangat masuk akal sekali. Kalau memang dari Iran ini akan muncul kesesatan dan kehancuran bagi umat muslim, bagi dunia, kata dia. Mengapa di Iran ini bermunculan orang-orang yang menjadi ilmuwan? Wih, saya bilang, wah gawat juga nih. Yang kedua, kalau memang Nejat itu adalah Nejat itu disandarkan kepada Iran. Disandarkan kepada Iran. Kalau memang Nejat itu disandarkan kepada Iran, kenapa Nejat yang ada di peta itu lebih dekat dengan Saudi Arabia. Dan lebih tepatnya di Riyadh, kata mereka. Kasus-kasus kejadian yang paling berbahaya itu, yang paling nampak oleh kita hari ini secara sosial, yang paling merusak itu, ya memang Saudi Arabia. Yang Riyadh itu Pak. Ka'bah yang diinjak oleh perempuan telanjang, replikanya Al-Quran yang dijadikan, yang diinjak, yang diduduki oleh wanita-wanita telanjang dalam festival-festival. Kehancuran-kehancuran Riyadh itu sudah nampak sekali Pak. Kehancuran moral di Riyadh itu sudah sangat berbahaya sekali. Penghinaan dan penistaan yang mereka lakukan ketika di Riyadh itu terhadap agama Islam besar sekali Pak. Itu terjadi. Cuma mengapa kalimat ini menjadi misterius? Ulama, kenapa kita katakan ini misteri?
Karena hampir semua para ulama yang membahas tentang kalimat nejat itu berbeda pendapat. Tidak ada yang satu sepaham. Tidak ada yang sepaham. Hanya beberapa saja. Apakah itu Saudi atau Iran? Sehingga menjadi persoalan bagi kita juga, Pak. Tapi kalau kita lihat dua-duanya sama-sama merusaknya, Pak. Sama-sama. Tapi yang paling berbahaya di antara dua ini, Bapak Ibu, ada tipu daya muslihat yang kita sebut dengan taqiyah yang ada di negara Iran. Saya lebih condong mengatakan itu Iran. Kenapa saya katakan lebih condong mengatakan itu Iran? Karena Iran ini salah satu kota yang dengan penuh tipu daya. Sampai-sampai orang tidak tahu gerak politik daripada Iran itu sendiri. Ketika Iran membasmi Israel, semua orang percaya dengan Iran, semangat dengan Iran. Oh, jangan salah, Pak. Jangan salah. Sudah pernah dilakukan oleh Syiah sebelum saat ini, Pak. Dan itu adalah permainan politik Iran yang tidak pernah diketahui orang. Jangan salah, itu politik kedua Iran, Pak. Iran biasa bermain politik dengan demikian. Satu-satunya gertakan Iran yang berani mereka lakukan kepada Amerika, embargo Selat Hormuz, kata dia. Kocar-kacir Pak Amerika, Pak. Langsung Amerika turun, langsung Amerika krisis. Hanya karena gertakan. Oh, Amerika, Pak. Iran, Pak. Ketika diancam oleh Saudi Arabia, tidak boleh lagi masuk ke Saudi Arabia, tidak boleh berhaji, tidak boleh melakukan umrah. Apa kata mereka? Santai saja. Santai saja. Mereka buat propaganda yang lain. Akhirnya Saudi berantem dengan Yaman. Kemudian berantem lagi dengan yang lain. Terjadi Saudi dengan Amerika konflik. Itu penyebabnya mereka, Pak. Bukan salah. Jangan salah dengan gerak politik daripada Iran itu. Rusak, Pak. Berbahaya. Iran itu berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Maka ini dalam pandangan. Sehingga ketika Nabi mengatakan nejat itu menjadi persoalan para ulama. Yang benar nih nejat ini siapa? Kalau Saudi yang dikatakan itu adalah nejat itu adalah Saudi, maka tidak mungkin Nabi tinggal di Madinah. Tapi kalau dilihat dari peta, posisi nejat itu sangat berdekatan dengan Madinah. Sebelah utaranya Madinah. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Yang pertama kata Nabi, orang yang menjadi pengikut daripada Dajjal tadi adalah Yahudi. Kenapa kok Yahudi? Yahudinya Yahudi mana? Israel kah? Palestina kah? Bukan. Karena umat muslim ini akan berangkat ke Palestina, Pak. Satu-satunya tempat yang paling aman di muka bumi ini kelak adalah Palestina. Dan akan berbondong yang tersisa umat muslim yang sedikit itu, yang benar-benar berpegang teguh, yang dianggap yang paling aneh, yang masih berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, itu yang disebut dengan aneh pada masa itu. Pada masa itu semuanya pendusta. Kecuali segelintiran umat muslim yang selamat, yang diselamatkan. Itulah kelak yang akan berhijrah dan beruzlah. Bapak Ibu paham kenapa dalam salah satu cara selamat daripada Dajjal itu apa? Membaca surat Al-Kahfi. Baik, poin utama dari surat Al-Kahfi itu apa? Poin utamanya, Pak. Apa dari surat Al-Kahfi itu? Tentang apa nih Al-Kahfi ini? Al-Kahfi tentang apa? Seorang cerita tentang pemuda. Apa yang dilakukan oleh pemuda tadi? Masuk ke dalam gua. Ngapain dia? Beruzlah. Agar apa? Tetap bisa menjaga keimanan dia. Itu yang disebut, Pak. Jadi inti poinnya kelak. Orang yang berangkat ke sana adalah uzlah terakhir, Pak. Jadi uzlah terakhir. Dajjal memang tak bisa masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Tak bisa masuk. Betul, Dajjal tak bisa masuk Mekah Madinah. Sampai dikatakan oleh Dajjal tempat yang hanya dua tempat yang tidak bisa aku masuki. Satu Mekah dan Madinah. Setiap aku melangkah ke sana, bermunculan 70.000 malaikat memegang pedang untuk menghancurkan diriku, kata dia. Itu sampaikan Nabi dalam hadisnya. Meskipun derajat hadisnya dhaif, tapi ada yang menghasankan. Apa kata Dajjal tadi? Setiap aku melangkah masuk ke dalam kota, menuju kota Mekah dan Madinah, itu dihadang oleh 70.000 malaikat dengan pedangnya. Sehingga tak sanggup masuk dia. Tapi selain daripada dua kota tersebut, semuanya aku masuki. Tapi mengapa kita diperintahkan uzlahnya ke Palestina? Ini yang menjadi persoalan kita, Pak. Lain waktu kita bahas itu, Pak. Karena uzlah kita ke Palestina, kok kenapa tidak ke Mekah dan ke Madinah? Tapi kenapa uzlahnya justru dianggap Palestina tempat terakhir terbaik umat muslim ketika itu. Itu sangat membutuhkan tadabbur tentang Palestina. Dan mengapa kok Saudi Arabia bukan pilihan akhir untuk uzlah? Hanya memang kotanya kota suci. Jangan salah Bapak Ibu. Jangan salah. Di kota suci, memang kota sucinya ada. Mekah dan Madinahnya.
Tapi jangan salah, di situ kan sudah banyak itu Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Gosok yang lain itu kan banyak di situ. Abu-abunya itu. Orang munafik di sana, Pak. Di Madinah itu sebelum dibersihkan oleh Nabi, sebelum diusir oleh Nabi, isinya manusia munafik semua. Nabi di situ. Ketika Nabi sampai di Madinah, manusia munafik sudah kita bahas kan 30 karakter orang munafik tadi. Orang-orang munafik itu tinggal di Madinah sama Nabi. Sebelum mereka pada akhirnya membuat ulah, kemudian diusir sama Nabi. Setelah diusir sama Nabi termasuk Abu Ubaidah bin Salul. Abu Ubaidah bin Salul itu gembong munafik itu bukan diusir lagi, mau dibunuh, kabur, lari. Sehingga bukan meninggal di Madinah. Bersih Pak Madinah ketika itu. Tapi kelak di akhir zaman, subhat sekelilingnya Pak. Ingat Pak ya, subhat sekelilingnya. Sekeliling kota Madinah dan kota Mekah itu akan bermunculan para subhat-subhatnya Pak. Akan bermunculan subhat-subhat, karakter-karakter yang buruk dan lain sebagainya. Dan kelak akan dihancurkan oleh Allah. Di situ Bapak Ibu. Baik, poin yang kedua. Kelompok yang kedua yang akan mengikuti Dajjal. Khawarij. Khawarij kan sudah tidak ada. Neo Khawarijnya ada. Khawarij memang sudah tidak ada. Tapi karakter-karakter Khawarij itu ada. Orang yang menganggap diri dia paling benar. Khawarij itu Pak. Darah selain daripada mereka itu darahnya halal. Khawarij. Kami hanya berhukum dengan Al-Quran. Khawarij. Misal, mereka menafikan sunnahnya, menafikan hadis Nabi. Mereka tak percaya dengan para ulama, tak percaya dengan Nabi. Sama itu Khawarij itu, karakter Khawarij itu. Yang keempat, mereka selalu menganggap diri mereka dan perkataan mereka paling benar. Yang kelima, mereka suka mentakfir. Itu Khawarij. Nah, saya tak mau katakan ini cocokologi, bukan. Tapi itu perkataan Nabi. Salah satu karakternya orang Khawarij itu adalah mengkafirkan orang. Dulu ada namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah, tahu Bapak Ibu Ahmadiyah ya? LDII. Tahu Bapak Ibu LDII? Untung selamat LDII sekarang. Kalau sempat kembali kepada masa dahulu habis tuh. Langsung disesatkan. Masuk masjid kaki awak pun nipel ya. Bukan kaki sih, bekas. Bekas kaki kita pun nipel ya. Ada cerita unik tuh, masuk saya di Yogyakarta, masuk saya ke dalam masjid, rupanya masjid LDII. Keluar ada masjid itu bersihkan ya. Saking najisnya kaki kita. Apa kata mereka? Selain daripada mereka itu semuanya najis. Gitu. Selain daripada golongan mereka semuanya najis. Tapi sekarang tak begitu lagi. Khutbah Jumatnya aja pakai bahasa Arab. Mau paham tak urusan lah katanya. Yang penting khutbah bahasa Arab sesuai dengan apa yang terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi kan bahasa Arab, iyalah itu bahasa mereka. Kalau sempat dibawa ke sini, semua misalnya pakai khutbah Jumatnya di sini pakai bahasa Arab. Kira-kira paham enggak tuh? Yang paham anak pesantren Pak. Yang paham yang bisa bahasa Arab, yang enggak bisa bahasa Arab, yang enggak paham. Bermunculan tuh. Nah, Khawarij di sini adalah karakter, bukan Khawarij orang-orang Khawarijnya, tapi karakter-karakter manusia menyerupai Khawarij. Bahkan hari ini disebut dengan Neo Khawarij. Orang-orang yang begitu menyerupai sifat-sifat karakter-karakter Khawarij. Apa karakter Khawarij sudah kita sampaikan Pak? Yang tadi. Salah satu di antaranya adalah suka mengkafirkan orang. Dan ini Bapak Ibu terjadi. Sudah mulai menampakkan diri orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain. Bahkan hukum takfiri terhadap orang lain itu hukumnya haram. Kecuali orang yang berilmu terhadap orang yang berilmu. Nah, kalau sekarang kan tidak. Tidak berilmu, dia mengkafirkan orang, kafir kau ini tak masuk neraka, tak masuk surga orang macam kau ini. Dan dia pula yang punya surga, dia pula yang punya neraka sekarang kan. Bisa mengkafirkan orang, bisa memasukkan orang ke dalam surga dan neraka. Besoklah kita daftar. Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Ini karakter Pak. Khawarij. Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran, kata Nabi. Tapi cuma sampai di tenggorokan. Mereka tidak paham, kata Nabi. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan, kata Nabi. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan dalam satu riwayat, dalam satu kitab, judulnya Mauqiful Fitan. Indal ulama itu. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Kata Nabi, kalau kalian ketemu dengan orang seperti ini, kata Nabi, bunuh, kata Nabi. Ingat Bapak Ibu ya. Tapi bukan di sini. Itu masa Nabi. Kalau nampak Bapak Ibu orang yang suka mengkafirkan, kita bunuh, kita masuk penjara. Sampai sini paham? Karena ada kebebasan setiap orang beragama. Hanya saja kita juga dijaga oleh undang-undang. Apa undang-undang? Sesat. Aliran
Kalau dianggap aliran sesat, kalau tak dianggap aliran sesat, selamat. Sampai di sini paham? Kita yang membunuh masuk penjara. Tapi Bapak Ibu, begitukah kata Nabi? Iya. Kalau ketemu dengan kelompok seperti itu, kata Nabi, berantas, habisi. Itu Nabi ngomong. Tapi bahasa ini, itu untuk waktu itu. Karena setiap negara punya kebijakan. Artinya apa? Apa yang lebih baik? Sekalipun yang bermunculan itu hanya sedikit, habisi. Gimana cara menghabisinya? Jangan kasih tempat. Jangan kasih tempat. Kalau dikasih tempat, berarti selamatlah Pak. Apa yang selamat? Selamatlah menikmati. Maka apa? Tidak ada satu orang awam pun yang tidak akan terperdaya dengan perkataan mereka. Kita ambil contoh. Ada namanya Harura. Harura ini salah satu daerah perbatasan Irak. Ketika Ali bin Abi Thalib pulang daripada perang Siffin. Pulang. 200 lebih yang keluar dari barisan Ali itu. Mereka keluar dari barisan Ali tidak ikut sama Ali pulang ke Irak atau Kufah. Mereka pergi ke perbatasan-perbatasan Pak. Di daerah-daerah Irak tadi Pak. Di situ bermuncul salah satu daerahnya namanya Harura. Disitulah munculnya kaum-kaum Khawarij. Siapa mereka? Orang-orang pinggiran Pak. Orang-orang pinggiran. Mohon maaf yang ketika itu disebutkan yang agamanya pas-pasan. Tapi ketika didatangi orang yang fasih membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran. Menjadi sangat diagungkan. Sehingga mereka semua terpedaya. Nah ketika bahasa mereka sampai kepada kaum awam tadi. Apa yang mereka sampaikan? Kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul apa tak betul? Sama Pak. Itu bahasa yang zaman dahulu Pak. Jadi bahasa yang hari ini kita dengar itu sama bahasanya dulu. Bahasanya kaum Khawarij dahulu. Kenapa kok bisa begitu Ustaz? Memang begitu Pak. Dalam sejarahnya begitu. Sampai apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang unik daripada karakter Khawarij ketika itu Bapak Ibu. Mereka akan membunuh sekalipun jika bertentangan dengan pemahaman mereka. Mereka bunuh Pak. Bukan lagi hanya sekedar gusir ya. Dibunuh. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika itu. Yang tadinya hendak kembali berperang menemui Muawiyah. Berputar Ali. Putar kepala. Langsung ke Harura. Semua para sahabat yang ikut ketika itu. Dan para panglima-panglima perang ketika berputar semuanya. Dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Nama perangnya apa Pak? Ada yang tahu nama perangnya Pak? Perang Nahrawan. Perang antara Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Habis. Dalam riwayat disisakan 10 orang. Dalam riwayat yang lain disisakan 5 orang. Dalam riwayat yang lain habis. Tapi ada yang mengatakan tersisa 10 orang. Kelak di antara 10 orang ini Bapak Ibu. Ada salah satu di antara mereka yang ikut berperang bersama Al-Husain. Yang ikut menjadi tulang punggung propaganda terhadap Al-Husain yang kelak yang akan ikut membunuh Al-Husain. Coba bayangkan Pak. Khawarij. Khawarij itu begitu Pak. Muka dua deh. Entah muka tembok, entah muka dua kita tidak tahu tuh. Pokoknya mukanya lah. Berbahaya apa tak berbahaya Khawarij ini? Bahaya Pak. Sekarang. Jika ada yang mirip seperti ini. Itu sudah saya sampaikan karakternya Pak. Saya sampaikan nih. Fasihnya lebih fasih dia daripada awak lagi. Sholatnya lebih rajin daripada kita. Mohon maaf. Itu bahasanya Nabi mengatakan. Setiap di jidat mereka ada tanda. Pakaian mereka rapi. Balhum awab. Tapi mereka itu orang-orang awam. Kenapa awam? Mereka hanya dicuci otaknya Bapak. Dicuci otaknya. Kenapa dicuci otaknya? Dan bagaimana cara melepas diri daripada tersebut? Orang-orang seperti ini eksklusif. Tahu eksklusif Bapak Ibu? Sangat sempit pola pikirnya Bapak Ibu. Sangat sempit. Ketika Saudi Arabia di bumi hanguskan oleh mereka. Itu salah satu contoh Pak. Kenapa ada rumah Nabi dihabisi? Kenapa makam-makam diratakan? Peninggalan-peninggalan bersejarah yang sudah tinggi. Untuk menjadi satu tempat yang begitu indah. Kemudian dihabisi sama mereka. Rumah Nabi tak boleh lagi dikunjungi. Masuk kuburan sekarang tak boleh lagi bagi perempuan. Hanya laki-laki itu pun cuma jalan aja. Kuburan. Oh itu takutnya nanti mereka. Betul, saya sepakat itu Pak. Sepakat saya.
Kalau nanti ada orang-orang yang kemudian begitu memuliakan kuburan, ya, itu kita sepakati, Pak. Kenapa kita sepakati? Banyak bermunculan kesyirikan, itu betul. Orang-orang yang kemudian memotong kain Ka'bah segala macam, oke, betul. Tapi ada yang lebih parah daripada itu, Bapak Ibu. Apa yang lebih parah? Semua yang tidak sejalan dengan mereka, mereka habisi. Mereka bunuh. Itu yang dilakukan oleh Khawarij pada masa itu. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika itu ada kerjasamanya dengan Saudi Arabia. Saud ini Bapak Ibu dalam sejarah, terserah mereka mau katakan ini fitnah. Dalam sejarah Saud itu bekerja sama untuk keluar dari barisan Daulah Utsmaniyah. Tidak ada satupun yang menolak kebenaran sejarah ini. Bayangkan. Coba. Ini karakter Bapak Ibu. Tapi di dalam permasalahan itu muncul kelompok-kelompok Khawarij yang membumi hanguskan peninggalan-peninggalan Islam yang dianggap kelak akan memunculkan syirik, musyrik, dan lain sebagainya. Oke, kalau hanya untuk kesyirikan dan kemusyrikan, kita sepakat, Pak. Karena banyak orang-orang yang dari Afghanistan, Pakistan itu yang betul-betul berlebihan kadang-kadang. Kadang-kadang berlebihan. Tapi Bapak Ibu, perlu dikembalikan kepada pemahaman mereka. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, salah satu di antara sahabat Imam Abu Hanifah itu datang ke Mekah tanpa sendal, Pak. Datang ke Mekah itu tanpa sendal. Masuk ke Madinah tak mau pakai sendal, Pak. Apa kata dia? Di sini bumi yang paling suci dan dikuburkan orang yang paling mulia. Kenapa saya harus pakai sendal? Kelak di hari kiamat akan menjadi pertanggungjawaban aku masuk ke tempat suci ini dengan baik. Nah, coba bayangkan. Dan itu tak salah, Pak. Artinya apa? Pakistan, Afghanistan itu kemana kiblat mereka, Pak? Cuman dua. Kalau tidak Imam Abu Hanifah, Imam Malik, atau Maliki atau Hanafi. Artinya apa? Mereka akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama mereka. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik. Kembali pada poin itu tadi. Nah, yang kedua itu yang mengikuti adalah kelompok Khawarij. Maka pantas dihancurkan. Kemunculan mereka lebih dari 20 kali sampai kedatangan Dajjal. Sudah paham sampai sini Bapak Ibu? Lebih dari 20 kali mereka akan bermunculan. Artinya apa kalau lebih dari 20 kali? Pertama kali kapan? Kapan pertama kali Pak? Masa Ali bin Abi Thalib. Setelah itu muncul lagi Al-Husain. Al-Husain Pak. Pada masa Al-Husain itu. Setelah itu Khawarij akan bermunculan dengan gaya-gaya mereka. Yang baru. Sampai hari kiamat Pak. Sebelum Dajjal datang. 20 Pak. Ini kalau kita runut baru 3 Pak. Masih berapa kali lagi muncul? Masih baru 3 baru. Kalau 3 berarti 17 kali lagi Pak. Kalau memang betul 20. Artinya apa? Akan sering bermunculan Pak. Kaum-kaum Khawarij. Berarti sekarang sudah muncul Khawarij Ustaz. Tengok-tengoklah. Kalau memang ada yang mirip-mirip karakter dia. Ya saya tak katakan mereka Khawarij. Tapi kalau mirip-mirip karakternya. Mungkin. Tapi mudah-mudahan. Kita diberikan kekuatan. Artinya apa? Kita diberikan kacamata yang baik untuk melihat Pak. Itu yang paling penting. Melihat dengan iman, melihat dengan mata, melihat dengan hati. Bukan melihat dengan nafsu. Yang kita takutkan mohon maaf. Oh itu Khawarij itu. Ternyata kebencian kita berlebihan. Malah kita kebalik Pak. Awak pula yang Khawarij nanti. Kalau kita sama dengan mereka berarti kita beda tipis saja Pak. Mereka membenci, kita membenci. Mereka menyakiti, kita menyakiti. Mereka membunuh, kita membunuh. Berarti beda tipis kan? Berarti sama kedua-duanya sama-sama Khawarij. Terus bagaimana cara kita memberantasnya? Caranya jangan kasih panggung. Jangan kasih tempat. Jangan perhatikan mereka. Allah sebut dalam Al-Quran jangan duduk bersama mereka. Kalau kalian duduk bersama mereka, idzan antum mithluhum, kata Allah. Kalau kalian duduk bersama mereka, kalian beda tipis dengan mereka, kata Allah. Wah ini berapa? Ini kalau Dajjal ini begini bahas nih Pak. Entah kapan-kapan selesainya. Dajjal. Itu yang kedua. Baru kedua. Ditarik kesimpulan salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij. Sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu. Tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Betul Pak. Khawarij itu mereka akan menganggap apa yang mereka bawa itu paling betul. Dan tidak akan mau mereka menerima yang lain Pak. Kita ambil contoh. DII, TII. Saya tak katakan DII, TII ini Khawarij ya. Tapi saya katakan DII, TII ini mirip Khawarij. Orang yang sudah tergabung dalam DII, Daulah Islamiyah Indonesia waktu itu. Keluar kita dari barisan itu Pak tembak mati. Bayangkan. Bahkan kata mereka sholat itu tidak lebih penting daripada
perkumpulan ketika mereka dalam keadaan rapat. Wah, itu unik juga itu Bapak Ibu. Jadi agak susah ini juga Bapak Ibu. Baik, pernah dengar DIITI kan Bapak Ibu? Nah, ini jelas lah yang tua-tua mesti tahu nih. NII, Negara Islam Indonesia, atau bahasa lainnya adalah Daulah Islam Indonesia. Baik, yang ketiga sebelum kita tutup. Pelaku bid'ah dan kesesatan. Jangan tersinggung. Pelaku bid'ah dan kesesatan. Yang pertama tadi apa? Yang akan mengikuti Dajjal, Yahudi. Yang kedua, ya Khawarij. Yang ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Berapa banyak di akhir zaman aliran sesat akan muncul? Nabi cuma katakan 73 golongan dari umat muslim. Pertanyaannya, itu apakah bahasa mutlak seperti itu? Tidak. Ulama mengatakan bahasa kiasan, saking banyaknya. Kira-kira ada tak pengikutnya? Bukan tak ada pengikutnya. Sampai-sampai, bukan sampai-sampai lagi. Sampai-sampai abang yang sebelah kiri kita ini dah kena telepon Pak. Gara-gara aliran sesat dia tuh. Hampir lagi kena beliau. Aliran sesat. Banyak Pak, pengikutnya tak sedikit. Orang yang bisa berbicara dengan Tuhan lewat HP, itu pengikutnya ribuan. Orang yang bisa mengeluarkan uang dari baju, pengikut ribuan. Ada yang kemudian aliran sesat yang ditemukan di Bengkalis, itu pengikutnya ramai. Bukan tak ada pengikutnya, banyak. Bahkan yang lebih parah hari ini, yang lebih muncul aliran sesat itu liberalisme, sekulerisme, itu lebih sesat dan menyesatkan itu Pak. Lebih menyesatkan. Kalau aliran sesat seperti itu nampak Pak, nyata sesatnya Pak. Misal kita ambil contoh misalkan. Ada orang berbicara dengan Tuhan, kita anggap itu alirannya sesat, betul. Kenapa kita bisa katakan, mana ada manusia yang bisa berbicara dengan Tuhan lewat HP? Itu sudah jelas sesatnya Pak. Oh pengalaman pribadi, oke, pengalaman pribadi tidak bisa diceritakan Pak. Bahkan mimpi bertemu dengan Nabi tidak boleh dijadikan sandaran. Dalil tak boleh. Aku bertemu dengan Nabi tadi malam. Katanya Bang Didi itu bakal masuk surga. Jangan percaya betul. Perkataan Nabi itu benar, bertemu dengan Nabi benar. Tapi perkataan yang keluar dari pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan sandaran dalil kuat untuk menyatakan kebenaran demikian. Itu pengalaman pribadi, betul. Nanti semua orang berdoa, ya Allah, ternyata si Didik masuk surga, tolong bawa kami nanti ke surga ya. Tangan Bang Didik jadi suci setelah ini Pak. Dicium orang semua. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Pelaku bid'ah, apa yang disebut dengan pelaku bid'ah? Bapak Ibu tengok sekarang. Pelaku bid'ah apa yang disebut hari ini? Semuanya melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Bid'ah, tahalul, bukan tahalul apa? Tahayul, khurafat, TBC. Semuanya mereka lakukan. Dengan berbagai macam dalih. Jangan ada tersinggung. Karena memang agama ini singgung-menyinggung sebenarnya. Singgung-menyinggungnya siap-siap aja lah kalau untuk disinggung. Karena memang begitu Pak. Dan tidak salah Pak. Tidak salah. Memang begitu kata Nabi. Kelak di akhir zaman itu memang begitu. Jadi salah satu yang sudah menjadi sunnatullah itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu kan pasti terjadi. Artinya apa? Semua perbuatan-perbuatan manusia itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi dalam hadisnya tentang munculnya fitnah-fitnah. Jadi fitnah-fitnah itulah yang kemudian menjadi persoalan. Maka kata Nabi, berpegang teguhlah dengan tali agama itu yang selamat. Makanya kelak orang yang berpegang teguh itu dianggap dengan aneh. Bapak sholat, rajin ke masjid itu paling aneh kelak di akhir zaman. Kalau sekarang ini tidak Bapak Ibu masih aman lah, insya Allah masih aman. Karena masih banyak yang ke masjid. Uang di dalam masjidnya masih banyak yang subhat dan fitnahnya Pak. Oh iya, dalam masjid saja ada fitnah, apalagi di luar masjid. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya. Setiap umat ada majusi. Bapak Ibu saya tanya, apa itu majusi? Agama apa dia majusi itu? Agama yang menyembah api. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan menyembah api? Kenapa Nabi kemudian mengatakan majusi? Banyak orang yang menyembah bentuk, banyak orang yang menyembah barang, banyak orang yang menyembah apa namanya itu? Ya yang sifat seperti itulah. Dulu api, sekarang ada pohon, ada matahari dulu kan begitu. Sekarang enggak kan manusia, harta, kekayaan, jabatan, mobil semua disembah sekarang. Oi sayang kali lah aku dengan mobil lecet sedikit mengamuk ini minta ampun tuh. Ini mobil aku nih mahal nih, kau takkan sanggup. Dan hina orang pula lagi gara-gara mobil Pak, benda mati Pak.
benda mati. Besok mati pun tak dibawa. Mati pun tak dibawa. Tapi kita begitu keras menjaga dia. Disayang-sayang, dielus-elus. Seolah-olah Tuhan tak pernah digitukan. Cintanya dia dengan mobil lebih cinta lagi daripada ke mobil, daripada ke Allah. Sekarang banyak nak manusia begitu. Maka bahasa Nabi sederhana saja. Majusinya. Setiap umat ada majusinya. Itu betul Pak. Nabi Musa saja. Baru selesai. Baru keluar dari kejaran. Naik sebentar tak sampai 2 minggu. Mohon maaf mungkin sekitar 2 mingguan dia naik. Turun-turun sudah nyembah patung semua Pak. Turun sudah nyembah patung. Apa kata Nabi Harun? Aku sudah katakan gitu deh. Tapi mereka nggak mau dengar. Ngamuk Nabi Musa. Mengamuk. Nah sekarang tak bisa kita ngamuk lagi Pak. Apa kata mereka? Hak-hak kami. Nak kami nyembah patung, kayak nak nyembah matahari, kayak nak nyembah duit, kayak nak nyembah Tuhan, kayak nak nyembah kekuasaan, kita terserah. Kata. Itu hak-hak kami. Kami dah kerja keras mencari itu. Ini yang sulit kita temui sehari. Yang susah kita habisi Pak. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya kepada takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Muhammad SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya. Wah ini agak berat sikit nih. Jadi kalau ada para koruptor gimana Ustaz? Jangan. Ini lain, ini jangan disamakan dengan itu ya. Dan dilarang membesuk mereka dikala mereka sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Gimana kita tahu Ustaz dia majusinya dunia ini? Gimana? Ya sekarang Bapak Ibu tengoklah. Apa kaitannya majusi dengan murji'ah? Beda tipis Pak. Majusi tak percaya dengan takdirnya Allah. Bukan tak banyak yang tak percaya. Bukan tidak banyak yang tidak percaya dengan takdir Allah. Hari ini bermunculan manusia-manusia yang tak percaya dengan takdir. Itu sudah takdirnya Allah. Qadarullah begini keadaannya. Takdirnya begini. Enggak. Harusnya tak begitu. Coba tadi kalau dia seandainya mohon maaf mendengarkan perkataanku. Enggak mungkin dia mati kecelakaan. Gitu. Wah. Artinya sudah menentang kekuasaan Allah. Sudah menentang takdirnya Allah. Oh bukan begitu saja. Udah banyak. Harusnya kursi jabatan itu kan punyaku. Kenapa kok diambil sama dia? Datang dukun. Tolong kau sihir itu ya. Santet kayak terserah lah gimana modelnya. Pokoknya setelah itu dia mati aku naik di situ lagi. Jadi sekarang ini udah banyak manusia-manusia begitu tuh bukan sedikit Pak. Memang tak semuanya. Tapi sudah mulai bermunculan. Nah kelak ketika sudah merajalela penyakit-penyakit seperti ini kata Nabi. Maka barulah kemudian Dajjal itu muncul. Yang Dajjal beneran belum muncul dah kayak gini keadaannya. Bagaimana kalau Dajjal beneran yang muncul? Sanggup kita Pak? Na'udzubillahi min. Semoga Allah matikan kita sebelum kita ketemu dengan Dajjal Pak. Kalau sempat ketemu ya Allah na'udzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini akhir. Dia masih ada ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Masih ada 4 poin lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kalau Allah izinkan kita ketemu, kita sampaikan dan kita akhiri dan kita selesaikan Dajjal nih Pak sampai selesai mungkin. Karena nanti salah satu pengikut Dajjalnya ada juga namanya munafik yang insya Allah 3 poin lagi dari Dr. Ed Al-Qarni kita selesaikan. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Nggak ada alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada kan Pak? Aman kan? Alhamdulillah. Ini makin takut atau makin apa kita tidak tahu nih. Baik, saya kira itu saja kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق وسيئات الخلق اللهم جنبنا من الدجال اللهم سلمنا من الدجال اللهم سلمنا منه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.